Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk partisipasi kuliah untuk hari ini ya. Jadi pada pertemuan kali ini itu kita akan membahas terkait cairan pleura ya, dan, pemeriksaan transudat dan eksudat ya. Ini adalah materi terkait cairan paru ya, atau disebut dengan cairan pleura ya. Jadi untuk bahasan topik ini akan membahas ya pemeriksaan baik makroskopik, mikroskopik ya, dan pemeriksaan kimiawi dari cairan pleura. Next. Ya, jadi kita berbicara dulu terkait dengan rongga pleura ya. Jadi rongga pleura ini merupakan rongga tipis ya, yang berisi cairan ya, terletak di antara dua pleura, visceral dan parietal ya. Ada di paru-paru kiri dan kanan. Tebal rongga pleura itu antara 10 sampai 20 mikron ya. Jadi untuk fungsi dari cairan pleura ini ya, jadi fungsinya itu sebagai pelumas ya, untuk membantu mengoptimalkan ya pergerakan paru-paru saat bernafas ya, agar lebih leluasa ya dari dinding dada, dan menjaga paru-paru itu dari tekanan dinding dada ya. Fungsi dari cairan pleura ini sebenarnya sebagai pelumas ya. Fungsi utama itu adalah pelumas ya, sehingga pergerakan paru-paru itu saat bernafas ya lebih leluasa ya, lebih fleksibel ya. Terus untuk pleura ini merupakan membran ya, membran serosa yang terlipat ya, dan membentuk dua lapis membran ya, ataupun membran pemisah antara paru-paru dengan dinding dada bagian dalam ya. Jadi pleura ini terbagi dua ya. Untuk bagiannya ya, pleura bagian luar, namanya parietal ya, dan bagian dalam atau visceral ya. Jadi untuk bagian luar ini menempel pada dinding rongga dada ya, toraks, dan terpisah dengan fascia endotrax ya. Untuk yang visceral ini nempel ke paru-paru ya, dan jaringan sekitar paru, yaitu pembuluh darah ya, atau vaskular, bronkus, dan syaraf ya. Untuk rongga ataupun kahun pleura ini adalah rongga yang potensial ya, karena ada dua pleura yang bergabung satu sama lainnya ya, melalui lapisan tipis cairan serosa ya, dalam keadaan normal ya. Untuk ruang antara pleura ya dan visceralis ya, dan konektif tisu ya dari paru-paru ini disebut sebagai rongga subpleura ya, atau subpleural space ya. Ini ruang antara pleura visceral ini dan konektifnya ya. Ini dinamakan rongga subpleura. Ini bisa kita lihat ya anatomi dari paru ini ya. Ini bisa kita lihat ya dari gambarannya, ini dari bagian-bagiannya ya. Ada rongga pleura ya, ini bisa kita lihat ya. Ada lobus bawah ya, ini belahan paru ya. Ada lobus atas ya, trakea, bronkus ya. Ini coba kita lihat ya untuk bagian dalamnya ya, ada parenkim paru, saluran napas ya. Pleura visceral ya, tadi disebutkan ya, yang mana yang pleura visceral itu ya, ini yang bagian dalam, dan pleura parietal ya, yang bagian luar ya.
Ini merupakan yang mana ini ada rongga pleura dan ini adalah dinding dada ya. Jadi untuk rongga paru dan kanan ini dipisahkan oleh mediastinum ya, dibatasi oleh pleura parietal ya yang melapisi paru ya atau pleura visceral ya. Itu ya. Ini kalau kita lihat ya ini kan udah bagian dalam ya. Ini dari visceral pleura maupun parietal pleura ya ini. Ini adalah bisa kita lihat ya ini ada right visceral pleura ya, right parietal pleura ya di ini ya, peritoneum, left parietal pleura ya, left visceral pleura ya ini adalah bagian-bagian ininya ya, dan ini ada jantung di sini, heart ya, ini adalah perikardiumnya ya. Ketika berbicara dengan cairan pleura ya, jadi kedua paru-paru itu diselimuti oleh kantong pleura ya, berdinding ganda yaitu membran dalam toraks dan membran luar pulmo ya. Jadi untuk cairan pleura itu adalah produk dari membran serosa ya yang berasal dari sirkulasi parietal ya atau arteri interkostal ya. Karena adanya tekanan hidrostatik ya atau tekanan koloid ya dan daya tarik elastis ya. Jadi cairan ini lalu diserap kembali oleh pembuluh darah ya, micropleura visceralis ya. Dan sebagian kecilnya itu sampai 20% mengalir ke dalam pembuluh limfa ya. Sedangkan untuk komposisinya sendiri itu ada cairan plasma ya. Tapi kadar protein di sini lebih kecil ya, yaitu hanya kurang dari 1,5 gram per desiliter ya. Jadi untuk pembentukan dari cairan pleura ya, dan penyerapan itu harus seimbang ya, yang berfungsi sebagai pelumas. Jadi membasahi tunika serosa dan bisa bergerak saat pernapasan. Ya. Untuk keseimbangan ya, volume cairan pleura itu dijaga oleh tekanan koloid osmotik ya, tekanan kapiler, permeabilitas dinding kapiler, serta tekanan hidrostatik ya. Jadi untuk cairan pleura ini berasal dari ultrafilter plasma ya. Untuk kelebihan cairan ini akibat bisa disebabkan ya karena ketidakseimbangan pada proses pembentukan dan pengeluaran cairan pleura dari rongga pleura itu sendiri ya. Jadi itu sebenarnya asalnya di sini dari ultrafiltrat dari plasma ya. Jadi kalau ada kelainan ya atau kelebihan ini karena pembentukan ya tidak seimbang dengan pengeluaran ya cairan pleura itu dari rongga pleura. Jadi untuk volumenya di sini ya normalnya itu 10 cc sampai 20 cc ya. Ini bisa kita lihat ya. Ya dari cairan pleura ini. Jadi ini adalah posisi ya pada saat pengambilan cairan pleura itu ya. Ini adalah pasien sitting ya pada posisi duduk dari pasien ya pada saat ya, jadi ini adalah ini ya fluid push up left lung ya. Jadi ini di paru bagian kiri ya. Ini adalah pengambilan cairan pleura ya. Ini cairan ya. Jadi ini pengambilannya ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini adalah gambar misal dari cairan pleura yang sudah diambil ya. Ya, jadi ini misalnya kita lihat ya, ini proses pengambilannya ya, jadi bisa dikumpulkan ya cairannya dalam wadah ya, yang memang sudah
disediakan ya. Ya, ini kita masuk ke fungsi pleura atau teratosentetis ya. Jadi di sini adalah tindakan ya, memasukkan jarum ya atau kateter ya ke rongga pleura ya dan mengambil aspirasi dari atau aspirasi cairan pleura ini ya. Jadi fungsinya apa ya? Jadi tujuannya di sini membuktikan ada tidaknya cairan atau udara di rongga pleura itu ya yang digunakan untuk pemeriksaan ya mikroorganisme dan sitologi ya. Karena misalnya ada indikasi penyakit ya seperti efusi pleura ya, itu akumulasi cairan abnormal ya dalam rongga pleura ya, pneumotoraks ya, dan hidropneumotoraks ya. Selanjutnya itu mengetahui etiologi efusi ya, dan penyakit ya, mengurangi gejala klinik ya, menghindari kumpulan darah ataupun nanah ya, dan mengurangi cairan dalam rongga pleura untuk pengobatan ya. Ini bisa kita lihat ya, diagnostik torak, produksi purulen ya, pleura fluid. Ya. Pada saat ini untuk ini dari pleura effusion on the left ya, di bagian kiri ini dari foto X-ray-nya ya, ini terkait dengan pleura effusion ya. Ini contoh gambarnya ya. Terus di sini untuk praanalitik ya, ini pasien ya, foto ronsen torus atau CT scan dada ya, stetoskop, pengambilan sampel cairan pleura ya, jadi memang ada ruangan khusus ya untuk pengambilan sampel ya, alat dan bahan ya, sarung tangan, jarum ya, sekali pakai ya, possible ya 5 cc atau 10 cc ya, kateter vena ya, alkohol 70% ya, ataupun desinfeksi yang lainnya seperti betadin ya, botol kecil ya, ini untuk Evalta, kasak steril ya, botol steril dengan aquades dan betadin ya 4:1 itu 100 ml ya, dan dilucen ya. Jadi untuk caranya itu ya, jadi diberikan tanda yang akan difungsi ya. Ya, jadi ini adalah proses sampling ya dari cairan pleura ini ya. Ada fungsi dilakukan pada sela iga 7 dan 8 pada garis aksila posterior ya. Disinfeksi dan anestesi daerah yang ditandai ya. Jadi anestesi lidokain ya 2% dimulai dari subkutis ya, lalu tegak lurus ke arah pleura ya. Jadi dilakukan tepat di daerah sela iga ya. Dikeluarkan lidokain perlahan hingga ada anestesi ya, dilakukan tepat di daerah sela-iga, keluarkan lidokain perlahan hingga terasa jarum itu menembus pleura. Ya, jadi selanjutnya ya, jika jarum telah menembus rongga pleura ya, kemudian dilakukan aspirasi cairan pleura ya. Jadi setelah selesai dikeluarkan atau ditarik jarum yang menembus pleura ya.
Jadi dilakukan aspirasi cairan pleura ya. Jadi setelah selesai dikeluarkan, ditarik jarum yang menembus pleura ya. Untuk tujuan pengobatan di tempat yang sama memasukkan ke kateter ya, vena nomor 14 sampai menembus pleura ya. Piston jarum ditarik lalu disambung ke set infus ya. Apabila sampel sudah cukup diperkirakan 1000 cc ya, maka tarik jarum dengan cepat dengan arah tegak lurus ya. Saat ekspirasi ya dan luka tusukan itu segera ditutup dengan kasa atau betadine ya. Atau bekas tusukan diberi salep ya, povidone iodium ya, dan ditutup dengan kasa steril ya. Jadi selanjutnya kita masuk ke penampungan ya. Di penampungan botol 1 itu steril untuk pemeriksaan bakteriologi ya. Botol 2 ditambah antikoagulan untuk pemeriksaan rutin dan botol 3 tanpa antikoagulan untuk pemeriksaan kimia. Jadi di sini memang sudah dibagi ya untuk wadah sampelnya ya. Jadi ada 3 ya, ada khusus pemeriksaan bakteriologi ya, pemeriksaan bakteri, pemeriksaan rutinnya, dan untuk pemeriksaan kimia ya. Ya, jadi 5-7 mili tabung EDTA, pemeriksaan makroskopik dihitung jumlah sel, morfologi sel, dan hitung sel ya. Jadi di sini makroskopiknya ya. Terus untuk 7-10 mili itu tabung heparin ya, ini kimia ya, pemeriksaan kimia protein, glukosa, dan laktat dehidrogenase atau LDH-nya. Terus 7-10 mili tabung heparin steril untuk kultur ya, pengecatan gram ataupun BTA ya. Jadi 25 mili atau lebih dalam wadah dengan antikoagulan heparin ya. Untuk pemeriksaan sitologi ya, ditamakan yang pertama diperiksa ya, karena biasanya mudah rusak, terutama cairan asites ini ya. Jadi pengambilan tidak boleh melebihi 1000 sampai 1500 cc ya. Atau biasanya untuk tujuan pengobatan itu biasanya sampel yang digunakan kurang dari 600 cc. Itu pengiriman sampel ya, jadi pengiriman sampel ini wadahnya tertutup ya, dengan wadah tertutup. Steril ya, dan diberi label ya. Labelnya di sini harus ada nama ya, waktu pengambilan ya, dan jenis pemeriksaan yang diminta ya. Jadi identitas pasien ya di label ini harus ada ya. Bila berupa preparat, berarti labelnya itu ditempel pada bagian belakang preparat. Jadi di bagian belakang preparat ya, untuk label dari preparat itu. Untuk patologi ya dari efusi pleura ini ya, jadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah kapiler ya, jadi keadaan disebut sebagai keadaan infeksi ya, ataupun keganasan maupun adanya inflamasi atau peradangan ya. Kalau ada peningkatan dari permeabilitas pembuluh darah ya. Terus penurunan dari tekanan koloid osmotik ya, atau hipoproteinemia ya. Terus selanjutnya ada peningkatan tekanan hidrostatik ya, misal gagal jantung kongestif maupun hipertensi portal ya. Terus adanya hambatan ya atau obstruksi ya. Jadi aliran dari cairan pleura ini ke pembuluh limfa itu terhambat ya, karena di sini adanya hambatan atau obstruksi ya. Terus peningkatan tekanan negatif di intrapleura itu ya. Terus ada perpindahan cairan asites ya dari rongga peritoneum ya, atau lapisan membran serosa di rongga abdomen ya ke rongga pleura ya. Jadi untuk peningkatan tekanan kapiler di
cairan perut ya, dapat menyebabkan cairan keluar ya dari ruang interstisial ya, masuk ke rongga peritoneum ya. Ini disebut sebagai asites ya. Nah, terus apa itu efusi pleura ya? Jadi efusi pleura itu karena penumpukan ya cairan di rongga pleura ya. Itu disebabkan karena bersifat patologis ya. Patologis itu adanya hambatan penyerapan ya di sistem getah bening ya, sehingga terjadi peningkatan cairan di dalam rongga pleura itu ya. Ini bisa kita lihat ya. Nah, ini normalnya hidrostatic pressure ya, atau tekanan hidrostatik ya, jadi ada transudat dan ada eksudat di sini ya, cairan transudat dan eksudat ya. Jadi di sini ada pertukaran cairan normal ya, ini diatur dalam kurs Starling ya, dan keutuhan dari endotelium ya. Jadi Starling ini menetapkan bahwa keseimbangan cairan normal itu sebagian besar diatur oleh dua tekanan atau tenaga yang berlawanan ya. Jadi ada tekanan hidrostatik ya, yang bisa mengakibatkan itu keluarnya cairan ya dari sirkulasi ya, dan tekanan koloid osmotik plasma yang bisa menyebabkan masuknya cairan ke dalam kapiler ya. Jadi ada cairan yang masuk ke dalam kapiler ini ya. Jadi tekanan hidrostatik itu apa? Jadi tekanan hidrostatik itu merupakan tekanan yang dihasilkan ya oleh suatu liquid ya, cairan dalam sebuah ruangan. Jadi di sini dilihat ya ada vasodilatasi ya, vasodilatasi dan statis ya. Terus ada increase in interendothelial space ya. Jadi di sini eksudat ini high protein content ya, tinggi protein ya, dan adanya sel ya, red cell ya, sel darah merah. Jadi ini terjadi vasodilatasi ya, terjadi vasodilatasi itu adalah lebaran ya. Untuk transudat itu cirinya ya low protein, jadi rendah komponen ininya ya, proteinnya ya, dan mungkin ada beberapa sel ya di dalamnya ya. Jadi pada kasus inflamasi ya, kalau dalam kasus inflamasi ini ya, kadar hidrostatik itu bisa meningkat karena adanya vasodilatasi. Jadi vasodilatasi itu karena adanya pelebaran ya, pembuluh darah ya. Dan penurunan tekanan osmotik ya. Kenapa terjadi penurunan tekanan osmotik? Karena adanya kebocoran protein ya, sehingga banyak yang menuju ke ruang interstisium ya. Apa yang terjadi apabila terjadi vasodilatasi dan penurunan tekanan osmotik? Itu mengakibatkan ya cairan mengalir keluar ya, dan akhirnya terjadi edem ya, atau pembengkakan ya. Edemnya di sini. Jadi karena adanya penumpukan cairan dalam ruang di antara sel tubuh. Jadi akhirnya di sini terjadi edem ya pada kasus peradangan atau inflamasi. Kita bisa lihat sendiri ya, kalau ada inflamasi biasanya ada pembengkakan ya, atau ada edem ya. Ini dikarenakan karena adanya terjadi vasodilatasi ya, dan penurunan tekanan osmotik. Ya, ini bisa kita lihat ya, laboratori differential of transudat dan eksudat ya. Jadi ini bisa kita lihat ya dari perbandingan ya antara transudat dan eksudat ya. Jadi appearance ya, jadi penampakannya ini ya. Jadi untuk transudat itu terlihat jelas ya,
Kalau eksudat itu di sini tulisannya cloudy ya. Cloudy berarti apa ya, sedikit ada kekeruhan ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya dari beberapa indikator ya, serum protein rasionya ya, banyaknya protein, terus LD rasio ya, WBC count ya, WBC count itu white blood cell ya, leukositnya ya, ada pleurophilic kolesterol ya, ada serum kolesterol, bilirubin, rasio bilirubin ya, dan albumin. Jadi di sini perbedaan antara transudat dan eksudat ini dari beberapa indikator ya. Jadi secara biokimia ya, jadi cairan pleura itu adalah ada pertama di sini transudatnya. Transudat ini merupakan cairan interstisial ya. Itu karena adanya tekanan hidrostatik ya dalam pembuluh darah. Ya, ini transudat. Jika naik merupakan ultrafiltrasi ya, membran plasma darah ya. Jadi untuk kalau terjadi gangguan keseimbangan cairan tubuh ya, yaitu penurunan kadar protein ya dalam plasma ya, dan ini intravaskular ya, bisa juga karena kerusakan endotel ya. Itu untuk cairan transudat ini kriterianya bukan dari proses radang atau inflamasi ya. Jadi pada umumnya cairan keluar dari pembuluh darah ya karena tekanan dalam pembuluh darah yang naik ya. Karena tekanan pembuluh darah naik ini bisa mengakibatkan cairan masuk ke jaringan ya. Biasanya pada penyakit jantung ya di sini ataupun paya jantung ya. Jadi terjadi dari ultrafiltrasi membran plasma darah ya karena ketidakseimbangan tekanan hidrostatik pada endotel vaskularnya ya. Ini terkait transudatnya. Nah, tadi juga sudah disebutkan ya terkait dengan terkait dari cairan transudat ini ya. Jadi penyebab efusi pleura transudat itu bisa karena gagal jantung kongestif ya, terjadi sirosis hati ya, hipoproteinemia, sindrom ginjal ya, ada sindrom ginjal, terus atelektasis paru-paru ya, myxedema ya, dialisis peritoneal ya, bisa terjadi embolisme ya, embolisme paru-paru, sindrom MEG dan maupun neuropati obstruktif ya, ini yang menyebabkan terjadinya efusi pleura ya. Terus untuk eksudat itu sendiri ya, nah, jadi untuk eksudat itu merupakan hasil radang ataupun cairan radang ya, itu jadi harus dibedain ya antara transudat sama eksudat ya. Jadi kalau tadi transudat bukan dari hasil radang, sedangkan eksudat itu adalah cairan radang ya. Jadi cairan eksudat itu adalah cairan patologis ya, ataupun substansi yang keluar dari kapiler ya, terus merembes melalui dinding vaskuler masuk ke dalam jaringan sekitar saat radang ya, dan bisa berupa nanah. Jadi banyak yang mengandung protein ya, dan berat jenisnya itu lebih tinggi dari berat jenis cairan plasma ya, dan bisa beku ya karena di sini mengandung
itu ya fibrinogen ya. Jadi karena bisa karena kita tahu fibrinogen itu merupakan komponen untuk pembekuan darah ya. Jadi di sini eksudat itu adalah cairan radang ya ekstravaskular, BJ-nya itu di atas 1,020 ya, dan sering mengandung protein 2 sampai 4 ya persen ya, serta sel darah putih yang melakukan emigrasi ya. Jadi untuk cairan ini bisa tertimbun ya karena peningkatan permeabilitas vaskuler ya, yang bisa memungkinkan protein plasma dengan molekul besar ya dapat terlepas ya. Jadi bertambahnya tekanan statik intravaskuler ya akibat aliran darah lokal ya yang bisa meningkat juga ya. Dan karena adanya beberapa rentetan peristiwa rumit ya leukosit yang menyebabkan terjadinya emigrasi ya. Ya, jadi untuk penyebab eksklusi pleura dari eksudat yaitu bisa karena ini ya tumor bisa ya, ada karena infeksi ya, trauma, ada import paru-paru ya, embolisme sama tadi embolisme, gangguan kekebalan ya, radang pankreas ya, ataupun kejadian kerongkongan pecah ya. Ini bisa kita lihat ya algoritma dari cairan pleura ini ya. Ini kalau misalnya penampakannya misalnya bloody ya, berarti kemerahan ya, seperti darah, itu berarti indikatornya adalah hematokritnya ya. Jika seperti keruh seperti susu, berarti itu ada bisa diperiksa trigliserida ya. Jadi ini dan fluid ya, jadi serum protein di sini lebih dari 0,5 ya. Ada cairan dari serum LD-nya ya, dan di sini kalau ada yang positif ya, jadi kalau tidak ya berarti merupakan cairan transudat ya. Jikalau iya ya berarti ada glukosa ya, red blood cell ya, ini amilase, enzim, dan pH ya. Jadi ini pada saat kita mengidentifikasi ya, jadi bisa kita mengidentifikasi ya dari pemeriksaan yang dilakukan ya, misalnya dari pH-nya di sini ya, jika kurang dari 7,2 ya, maupun misalnya di sini kurang dari 6 ya, ini esophageal rupture ya, yang kalau dia kurang dari 7,2 ya membutuhkan test tube ya. Ini kalau ini adalah enzim ya, amilase ini ya, hasilnya ada berarti merupakan penyakit radang ya, pankreatitis ya. Kalau misalnya granulositosisnya ya, terjadi peningkatan dari granulanya di sini lebih dari 300 per mikroliter ya, berarti ada infeksi bakteri ya. Kalau misalnya hasilnya di sini limfositosis, yaitu berarti adalah penyakitnya adalah tuberkulosis. Jadi bisa melihat ya terkait algoritma dari hasil tes cairan pleura ya. Jadi untuk tes cairan pleura ini ya ada tes cairan pleura ini ada makroskopik, mikroskopik, kimia ya, mikrobiologi, dan petanda tumor ya. Jadi untuk mikroskopik di sini ada volume, warna, kejernihan ya, berat jenis, bekuan ya, bau ya, maupun pH ya, ini untuk mikroskopik. Untuk mikroskopik ya, jadi jumlah eritrosit di sini ya, biasanya jarang atau kurang bermakna ya. Terus leukosit, sel plasma, sel masotel ya, morfologi, dan hitung jenis. Untuk kimia di sini ada protein total ya, tes Rivalta ya, glukosa, dan LDH ya. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan kimia nanti ya. Untuk mikrobiologinya ya bisa
pewarnaan gram ya maupun Zilmersen ya. Jadi pewarnaan gram untuk mengetahui ya gram positif atau negatif maupun Zilmersen di sini ya untuk mengetahui apakah tuberkulosis ya. Bisa juga sebagai pertanda tumor di sini ya dari karsino embrio net antigen ya. Nih kalau di dengan ini ya pemeriksaan ya, jadi antigennya ya. Jadi untuk mencegah pembekuan ya maka harus ada antigelan natrium sitrat 20% ya. Jadi perbandingannya 1 mili cairan ya. Perbandingan antikoagulannya 0,01 ml untuk larutan sitrat ya. Ini adalah gambaran ya antara transudat dan eksudat ya. Ya, jadi ada santokrom yang berwarna kuning ya. Terus serosantokrom ya, hemoragis ya, apabila dia bercampur darah, hemoragis kalau bercampur darah ya. Terus berarti bercampur dengan nanah. Itu kalau interpretasi dari makroskopiknya ya kita ketahui ya, ini adalah interpretasi dari makroskopik pleura. Jadi ini interpretasinya ya, di mana volume juga bisa fungsinya sebagai indikator ya adanya kelainan ya. Untuk warna itu dari tidak berwarna ya, kuning muda, kuning tua, kuning ya, kuning coklat, merah, hitam, coklat ya. Serupa susu ya, merah jambu, biru kehijauan, dan kuning kehijauan. Ini warna-warna ini kita nanti identifikasi pada saat praktikum ya. Jadi warnanya itu sampai kuning kehijauan ya. Untuk kejernihan yang jadi jernih agak jernih agak keruh ya, sangat keruh kemerahan ya, keruh putih seperti susu ya. Ya, jadi nanti diidentifikasi warna kejernihan ya. Terus ada juga istilah-istilah terkait eksudat ya, serofibreneus ya, seropurulen ya, serosanguinis ya, hemoragik dan fibreneus ya. Bekuan ya, untuk bekuan itu ya harusnya tidak ada bekuan ya. Ataupun di sini ada bekuan ya, renggang berkeping-keping sangat halus ya, dan positif pada eksudat itu karena adanya fibrin ya. Terus jadi untuk bau ini bisa disebabkan karena infeksi kuman anaerob atau E. coli ya, karena protein yang mengalami pembusukan. Jadi untuk pH 7,3 atau setara dengan pH plasma atau serum ya. Kalau BJ di sini bisa menggunakan urinometer ya, ataupun dengan reflektometer ya. Terus yang di transudat itu tidak berwarna, jernih dan muda, sedangkan untuk sudat itu biasanya warnanya kan beragam ya, tergantung penyebabnya. Jadi kalau hijau itu adanya bilirubin ya, merah itu indikasi adanya darah ya, putih kekuningan itu indikasi adanya nanah atau pus ya, putih susu berarti silex ya, dan biru kehijauan ya karena bakteri ya, infeksi bakteri. Ya, jadi ini misalnya korelasi ya, cairan pleura ini ya, penampakan ya, dan penyakit ya. Nah, kalau clear jernih berarti kan normal ya. Kalau di sini ada kekurihan ya, turbid ya, ini bisa disebabkan karena adanya infeksi mikrobiologi, ini bisa karena tuberkulosis ya. Kalau ada darah itu bisa karena hematotoraks ya, embolis ya, pulmonary embolis ya, tuberkulosis. Kalau di sini seperti susu itu bisa disebabkan karena adanya inflamasi kronik ya. Coklat ya, ini bisa karena amoebic liver
abses ya, abses. Terus kalau hitam ya itu karena infeksi jamur ya, aspergillosis di sini. Dan viskos di sini ya. Ya, ini bisa karena peningkatan hyaluronic acid ya. Terus di sini perbedaannya antara Silox dan Pseudococcus pleural effusion ya. Jadi ada perbedaan di sini antara Silox effusion dan Pseudococcus effusion ya. Jadi bisa dilihat ya dari indikatornya, dari penyebabnya ya. Ini makroskopiknya aprehensi ya, leukositosisnya, kolesterol kristal, adanya kristal kolesterol ya, trigliseridanya ya, dan sudah stainingnya. Jadi ini penyebabnya bisa yang ada karena inflamasi kronik ya, terus karena adanya toraks ya. Untuk penampakannya di sini ada putih ya, milky atau white. Ini milky green ya, jadi bisa putih bisa kehijauan ya. Terus di sini untuk leukositnya karena adanya predominantly limfosit ya. Nah, kalau ini selnya beragam ya. Dilihat dari kristal kolesterol ya, ini tidak ditemukan ya untuk silos ya, sedangkan untuk pseudosilos itu bisa ditemukan ya. Trigliseridanya silos ini lebih dari 110 ya. Kalau yang pseudokilos ini silos ya berarti kurang dari 50 ya. Dan selanjutnya ya, untuk mikroskopik ini berarti menghitung jumlah sel leukosit ya dalam eksudat dan transudat ini cairannya ya. Ini menggunakan bilik hitung ya. Jadi prinsipnya itu transudat eksudat itu diencerkan ya dengan larutan NaCl 0,9% ya. Jadi bukan larutan turk ya, karena bisa menyebabkan terjadinya bekuan ya. Jadi sel leukosit itu dihitung selnya dalam kamar hitung ya di bawah mikroskop ya. Pembesarnya menggunakan lens objektif 10 kali dan 40 kali ya. Untuk alat dan bahan di sini menggunakan mikroskop ya, hemositometer ya, jadi bisa menggunakan hemositometer Introvener ya. Kaca penutup, pipetoma, leukosit, tisu dan NaCl 0,9% ya. Jadi spesimen di sini transudat eksudat ya, transudatnya itu kurang dari 10 sel ya. Kalau lebih maka itu adalah eksudat. Jadi pada umumnya ya untuk leukosit ini lebih besar dari 1000 mikroliter ya. Dan jumlah sel darah merah ini lebih besar dari 100.000 mikroliter. Ini merupakan indikasi dari cairan eksudat ya. Jadi cara kerjanya itu ya, jadi di sini larutan NaCl 0,9% itu diisap ya sampai tanda 0,5 ya. Jadi tepat 0,5 ya. Terus untuk cairannya ini diisap sampai tanda 11 ya. Dikocok perlahan ya, dihomogенkan ya. Setelah itu dibuang beberapa tes. Jadi sebenarnya didiamkan dulu ya. Sampai misalnya homogen ya. Setelah itu dibuang cairan pertama ya, beberapa tetes cairan tetesan pertama ya. Setelah itu biasanya tetesan ketiga itu diisi dalam kamar hitung ya. Dihitung sel dalam kamar hitung pada semua kotak leukosit di mikroskop dengan menggunakan lensa objektif 10 kali ataupun 40 kali. Untuk nilai normalnya itu jumlah leukosit itu kurang dari 1000 mm3 ya. Untuk hitung jenis ya, atau dikon dari transudat dan eksudat ya. Jadi di sini fungsinya untuk menghitung jenis sel mononuklear ya dan polinuklear ya dalam cairan yang diduga antara transudat dan eksudat ya, dan mengetahui jenis radang ya. Kalau radang akut itu ditemukan lebih banyak segmen ya. Sedangkan untuk yang kronis itu biasanya ditemukan limfosit saja. Jadi untuk alat bahannya ya, objek las, kaca penghapus sentrifuge ya, tabung reaksi, metanol absolut ya.
set ginsa dan timer ya. Jadi untuk spesimennya di sini adalah transudat dan eksudat ya. Ini adalah gambaran ya dari cairan pleura ya yang signifikan ya, sel yang terlihat pada cairan pleura ya. Jadi ini ada beberapa sel, neutrofil, limfosit ya, plasma maupun malignant sel ya. Jadi di sini indikatornya ya, petanda penyakitnya kalau neutrofil yang ada bisa indikasinya itu pneumonia, radang pankreas ya, pankreatitis ataupun pulmonary infection di organ paru ya. Kalau limfositnya ya yang ditemukan ya berarti interpretasinya bisa karena tuberkulosis ya, infeksi virus ya, penyakit autoimun ya, atau malignansis. Kalau misalnya ditemukan ya mesothelial cell ya, ini normal dan reactive form ya, itu tidak ada clinical significance ya. Jadi kalau misalnya decrease ini pengurangan ya, terendah dari mesothelial cell ya, atau ini bisa karena tuberkulosis ya. Itu plasma sel jika ditemukan berarti pertanda adanya tuberkulosis ya. Dan di sini bisa untuk malignant sel ini bisa karena adanya karsinoma ya, karsinoma atau kanker ya. Jadi untuk cara kerjanya di sini ya, jadi mengambil cairan jernih ya, dilakukan sentrifugasi dulu ya, jadi 5 menit 3.000 rpm, dibuat hapusan tebal ya, apabila cairannya keruh ya ataupun purulan ya, ataupun berkeping-keping ya, jadi bisa langsung dilakukan sediaan hapus tipis ya. Selanjutnya diteteskan pada bilik gelas ya, dibuat preparat hapusan tipis ya. Dikeringkan dan difiksasi selama 2 menit ya dengan metanol absolut ya. Diwarnai dengan ginsa ya, dicuci, diperiksa di bawah mikroskop. Jadi lensa objektif itu 100 ya, 100 kali, berarti menggunakan oil imersi ya. Terus dihitung ya dengan perhitungan 100 sampai 300 sel ya. Jadi di sini dibedakan aja antara limfosit dan segmen. Di perhitungan 100 sampai 300 sel. Jadi untuk pemeriksaan kimiawi ya, biasanya dibatasi hanya glukosa dan protein ya dalam cairan pleura. Jadi ini karena apa? Cairan rongga yang normal ya, yang mempunyai susunan yang serupa dengan susunan plasma darah ya, tanpa albumin dan globulin ya. Jadi di sini untuk transudat itu kadar glukosa sama dengan plasma, sedangkan kalau eksudat kadar glukosa kurang dari plasma ya. Ya, dan spesifiknya lagi ya, jika eksudat itu mengandung banyak leukosit ya. Untuk protein dalam transudat dan eksudat itu biasanya hanya fibrinogen saja ya. Jadi transudat kadar fibrinogennya itu rendah ya. Biasanya eksudat itu kadar proteinnya itu 4-6 gram per desiliter ya. Untuk uji Rivalta ya, jadi untuk uji Rivalta di sini ya, prinsipnya itu seromusin dalam suasana asam ini akan terjadi denaturasi ya. Karena adanya denaturasi maka bisa terjadi kekeruhan. Jadi suasana asam ini bisa menyebabkan terjadinya denaturasi ya, yang bisa menyebabkan terjadinya kekeruhan ya, yang bisa kita lihat secara makroskopik ya. Jadi tujuannya di sini untuk mengetahui adanya protein ya dalam cairan ya, dan bisa untuk membedakan antara transudat dan eksudat ya. Untuk alat bahannya beker gelas ya, pipet tetes ya, asam asetat glasial 100%. Jadi untuk spesimennya di sini transudat ataupun eksudat.
Untuk cara kerjanya ya, jadi 100 ml Aquades ke dalam beker plus ya, ditambah 1 tetes asam asetat glasial ya, itu bisa dimodif ya dengan asam asetat 1-2% ya, dimasukkan dalam tabung reaksi ukuran 3 mili ya, ditambahkan 1 tetes cairan transudat eksudat ya, terus diamati kekeruhannya ya. Jadi interpretasinya itu negatif jika tidak ada kekeruhan putih ya, dan positif apabila terbentuk kekeruhan putih. Interpretasi di sini ya, transudat itu membentuk awan lah lalu menghilang ya. Kalau eksudat berarti presipitasi putih dan tenggelam. Nah, ini perbedaannya antara transudat dan eksudat. Jadi sebagai note di sini, jadi cara ini berdasarkan seromucin ya yang terdapat dalam eksudat ya, tapi tidak ada dalam transudat. Ya, itu perbedaannya. Jadi untuk hasil positif ada pada cairan yang bersifat eksudat ya, dan transudat itu biasanya hasilnya adalah positif lemah ya, terutama jika dilakukan fungsi beberapa kali ya, maka kekeruhan hampir sama dengan cairan eksudat ya. Untuk cairan rongga serosa yang normal ya, selain transudat atau eksudat, biasanya pada pemeriksaan ini hasilnya negatif ya. Berkadar protein ya dalam transudat biasanya kurang dari 2,5 gram dl ya. Kalau eksudat biasanya lebih dari 4 gram per dl. Jadi untuk penetapan ini, pemeriksaan ini memerlukan ketelitian ya pada saat pengerjaan. Jadi untuk prosedurnya di sini ditetapkan lebih dulu berat jenisnya. Kalau berat jenisnya 1,10 ataupun kurang ya, biasanya dilakukan pengenceran ya 5-10 kali ya. Kalau berat jenisnya lebih dari itu ya, maka dilakukan pengenceran 20 kali. Jadi menyesuaikan aja ya untuk pengencerannya sesuai dengan dilihat ini ya, sesuai kebutuhannya untuk pengencerannya ya, untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi untuk pemeriksaan di sini menggunakan metode SBAS ya, dengan cara yang telah diencerkan itu ya. Jadi untuk perhitungan hasil terakhir harus ingat pengencerannya, jangan sampai melakukan pemeriksaan terus pengenceran yang digunakan itu malah tidak diperhitungkan. Jadi diingat pengenceran yang telah dilakukan. Jadi untuk cara SBAS ini dianggap cukup teliti ya. Dulu juga saya waktu pernah kerja di klinik pernah menggunakan cara SBAS ini untuk pemeriksaan ya. Jadi pengenceran bermaksud, jadi tujuan dari pengenceran ini ya, agar kadar protein dalam cairan itu bisa mendekati nilainya itu 4 gram per liter ya. Jadi yang mengindikasikan ya kadar yang memberikan hasil yang sebaik-baiknya pada metode SBAS ini. Untuk bakteriologis ya, pemeriksaan bakteriologis ya, jadi untuk pengecekan gram ya, jadi bakteri ini kita masuk ke asidnya ya, jadi bakteri akan menyerap ungu ya, warna ungu kristal violet dengan lugol ya, yang akan terbentuk kompleks ya, kristal violet iodin. Ini akan larut pada bakteri alkohol 95%, pada bakteri gram negatif ya, sehingga bisa mengambil zat warna vaksin ya, merah ya, dan sedangkan untuk bakteri gram positif itu akan tetap berwarna ungu ya. Jadi kita ketahui untuk pengecekan gram itu ya, kalau positif dia warna ungu ya, karena tidak larut ya saat dibilas dengan alkohol ya, sedangkan untuk bakteri gram negatif itu larut ya, sehingga zat warna ungunya itu hilang, luntur ya, maka akan menyerap warna merah ya. Jadi di sini tujuannya mengetahui adanya bakteri gram positif ya, warna ungu, kalau gram negatif ya dalam warna merah ya, dalam cairan transudat dan eksudat. Alat bahannya di sini objek gelas, sentrifuge ya, tabung reaksi, lampu spiritus ya, kemudian violet, kristal violet.
Glucol ya, alkohol 95% ya, fuksin 1% atau safranin 1%, timer ya. Spesimennya di sini transudat ataupun aksudat ya. Jadi untuk cara kerja ya dari pewarnaan gram, apabila di sini spesimennya jernih ya, maka cairan itu dilakukan sentrifugasi 5 menit 3000 rpm ya, dibuat hapusan tebal. Nah, namun jika keruh ya ataupun berkeping-keping bisa langsung dibuat sediaan hapus tebal. Diteteskan pada objek gelas ya, dibuat preparat hapusan tebal ya. Dikeringkan dulu lalu difiksasi 2 menit dengan nyala api ya. Diwarnai dengan gantian violet 3 menit. Nah, terus dibilas air, terus ditetesi dengan lugol ya 1 menit ya. Ditetesi dengan alkohol 95% sampai warna larut. Terus diwarnai dengan fuksin selama 2 menit ya, dicuci ya. Diperiksa di mikroskop lensa objektif 100 kali dengan imersi. Untuk pemeriksaan jamur ya, fungi atau jamur ya. Ini biasanya metodenya KWH 10% ya. Jadi untuk prinsipnya ya, jadi dengan penambahan KWH 10% itu sel-sel lain akan disiksa sehingga bisa terlihat sel jamur ya, entah itu hifa ataupun spora ya. Jadi tujuannya untuk mengetahui adanya jamur dalam transudat dan eksudat ya. Agar reagen siap, gelas, cover gelas, pipet tetes, sentrifuge dan ramuan. Spesimennya di sini transudat eksudat. Jadi untuk cara kerjanya, apabila cairan jernih ya, maka cairan dilakukan sentrifugasi 5 menit 1000 rpm ya, dibuat hapusan tebal. Apabila namun bila keruh ya, dapat langsung dibuat sediaan hapus tebal ya. Pada objek gelas ditambahkan 1 tetes KWH 10% ya, dicampur ya, ditutup dengan cover gelas. Terus dibaca pada mikroskop dengan lensa objektif 10 kali ya, dan untuk memperjelas 40 kali ya. Jadi kalau positif berarti ditemukan hifa ataupun spora ya. Nah, hifa itu biasanya berbentuk batang ya, spora bulat ya. Untuk negatif berarti tidak ditemukan hifa maupun spora ya. Pemeriksaan sitologi ya, untuk mengetahui sel abnormal berarti dilakukan pengecatan papina coli ya. Untuk persyaratannya itu tidak boleh sampelnya itu beku ya. Jadi harus ada antikoagulan, bisa EDTA ataupun heparin. Misalnya di sini interpretasinya ya, sel neutrofil menandakan infeksi akut ya. Jika ditemukan limfosit berarti menandakan infeksi kronis ya. Adanya peradangan tuberkulosa ya dan limfoma nah ya. Kalau ditemukan sel mesotel berarti petanda infeksi paru. Apabila sel-sel besar dan banyak inti berarti ada peradangan reumatoid ya, artritis reumatoid. Ini adalah gambaran dari filotoraks ya, atau akumulasi cairan limfa di rongga pleura ya. Jadi ini bisa terjadi karena kebocoran pembuluh limfa ya dari ductus limfatik ya. Jadi setiap harinya itu diperkirakan 2,5 liter itu silos ya, silotoraks ini ditransfer melalui pembuluh limfa ya. Jadi tampilannya itu seperti susu ya, akan menjadi jernih bila ditambah dengan etil ether ya 1-2 ml. Jadi untuk diagnosisnya ini pasti ya bila terdapat silomikron dalam cairan pleura ya. Adalah gambaran dari pleura efisien ya antara transudat maupun eksudat ya. Jadi tandanya itu kalau transudat yellow protein ya, ada proteinnya. Kalau sudat itu tinggi protein ya dan LDL. Ini adalah gambaran dari pleura efficient fluid ya. Jadi bisa dilihat di sini ya beberapa tesnya ya, dari penampakan fisik yang mikroskopik perbedaannya ya. Pleura fluid protein, pleura fluid serum protein ya, serum LDH, pH ya, maupun glukosa dari pleura ini. Jadi ada transudat, eksudat tuberkular dan eksudat lymphema. Jadi di sini bisa terlihat perbedaannya dari setiap indikator ini. Mungkin bisa disimak ya untuk
perbedaan dari masing-masing cairan ini ya. Ini ada ininya juga ya, penampakan ya, perbedaan dari transsudat dan eksudat ini ya. Jadi dilihat dari definisinya ya, karakteristik ya, tampilannya ya, jadi proteinnya glukosa ya, untuk berat jenisnya spesifik gravity ya, pH, LDH ya, efisien LDH maupun selnya ya. Jadi ini bisa kita lihat perbedaannya ya. Dari karakter ya, ini non inflamatori, bukan berasal dari inflamasi ya. Kalau sudah berasal dari inflamasi, ini mungkin sebelumnya kita udah bahas, ini adalah rangkuman tadi ya, antara perbedaan di sini antara transsudat maupun eksudat yang mungkin bisa dipelajari ya dari perbedaan ini. Juga gambaran ya dari mesotelial cell ya, ini bisa kita lihat ya. Ini mesotelial cell ini adalah gambaran ya dari mesotelial cell. Jadi ini merupakan sel epitel yang ada di pleura ya, perironium dan perikardium. Nih bisa juga terlihat ya gambarannya, gambaran selnya. Jadi ini untuk cairan intrasel dan ekstrasel ya. Jadi cairan ekstrasel itu apa? Jadi cairan ekstrasel itu terdiri dari cairan interstisial ataupun cis ya, dan cairan intravaskular ya. Cairan interstisial ini biasanya mengisi ruang yang berada di antara sebagian sel tubuh ya, dan menyusun sejumlah besar lingkungan di dalam cairan tubuh ya. Jadi untuk sekitar 15% itu berarti merupakan cairan interstisial ya. Untuk cairan intravaskular ini ada plasma ya, bagian dari cairan limfa yang mengandung air, tidak berwarna ya, dan darah yang mengandung suspensi leukosit dan eritrosit ya, dan trombosit. Jadi 5%-nya ini plasma adalah sebagai penyusun ya dari berat tubuh. Untuk cairan intrasel ini ya, cairan dalam membran sel yang berisi substansi terlarut ya, yang penting untuk keseimbangan cairan dan elektrolit ya, dan metabolisme ya. Jadi untuk intrasel ini cairannya ya itu membentuk 40% berat tubuh ya. Untuk kompartemen cairan intrasel ya, jadi banyak solut ataupun zat terlarut ya yang sama dengan cairan yang berada di ruang ekstrasel. Namun proporsi substansinya itu berbeda ya, misalnya proporsi kalium lebih besar dalam cairan intrasel daripada cairan ekstraselnya. Bisa kita lihat ya dengan menggunakan alat hidrometer ya. Jadi ini untuk rangka kerjanya ya, jadi disiapkan alat bahan ya, terus diisi ya sampel ya ke dalam gelas ukur 25 mili atau 100 mili ya. Terus hidrometer itu dimasukkan ke dalam gelas ukur ya, lalu diputar ya. Diputar perlahan tangkainya pada posisi tegak hingga berputar ya, dan mengapung di dalam gelas ukur ya. Skala pada tangkai hidrometer diamati, dibaca dengan minus bawah ya, sejajar mata ya. Terus hasil yang terbaca dikoreksi terhadap suhu ya, jadi ada perhitungan untuk berat jenis ya. Hasil pembacaan tambah suhu ruang dikurang suhu tera per 3 ya, dikali 0,001 ya. Untuk BJ transsudat itu kurang dari 1,005, untuk BJ eksudat lebih dari 1,005.
Jadi untuk pemeriksaan BJ ini ya, ini adalah akhir ya untuk pertemuan pada hari ini terkait uh, terkait materi cairan pleura ya, pemeriksaan prasudat dan eksudat. Mungkin adik-adik bisa mengeksplor ya lebih banyak lagi, ya mungkin membaca jurnal-jurnal ya ataupun textbook ya terkait dengan pemeriksaan ini ya untuk cairan transudat dan eksudat. Ya, jadi bisa dipelajari materinya ya untuk persiapan praktikumnya untuk pemeriksaan makroskopik, mikroskopik ya maupun kimiawinya ya. Silakan dipelajari ya untuk materi hari ini. Sampai jumpa di kelas ya untuk membahas materi ya dan review jurnal ya ataupun menjawab kuis ya dari materi ini ya. Jadi terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Salam sehat untuk kita semua ya, saya tutup ya. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya ya. Baik, terima kasih.